Pemirsa, teka-teki siapa wakil Anies Baswedan di Pilpres 2024 mulai terkuak. Ada 5 nama yang masuk dalam daftar dan kini digodok tim 8, Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Wacana siapa cawapres untuk Anies ini juga masuk dalam obrolan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Bagaimana Anies akan memilih wakilnya di Pilpres 2024? Tim kecil atau tim 8 bentukan Koalisi Perubahan untuk Persatuan terus menggodok 5 nama calon wakil presiden untuk mendampingi Anies Baswedan di Pilpres 2024. Bakal Capres Anies Baswedan mengungkapkan proses pembahasan saat ini masih berlangsung. Pembahasan mengenai calon wakil presiden. Tim juga mulai membahas. Dan nanti ini prosesnya masih berjalan. Tapi seperti teman-teman juga tahu, kebiasaan di Koalisi Perubahan untuk Persatuan itu kami melakukan proses dulu baru mengumumkan. Kami tidak biasa mengumumkan tak jelas prosesnya. Kami biasa proses dulu nih dijalani, baru kemudian keluar menyampaikan. Kenapa? Karena kami ingin bertanggung jawab pada publik. Kami merasa ini sebuah tanggung jawab penting, ini bukan main-main. Ini bicara tentang bangsa, bicara tentang negara dan arah kita ke depan. Bukan atraksi-atraksi sekedar untuk menjadi percakapan. Menurut tim kecil, 5 nama cawapres untuk Anies disesuaikan dengan 5 skenario. Kami sekarang sudah ada yang disampaikan oleh Mas Sugeng kemarin, 5 nama yang mengerucut itu. Dalam proses kita akan bangun ta'aruf dengan capres. Nah, ini jika kondisinya seperti ini, yang kompatibel atau yang presisi mendampingi Pak Capres bagaimana. Jika kondisinya, jadi itu 5 nama itu berdasarkan dengan 5 skenario. Jadi bukan hanya utak-atik gatu, oh si A gini, enggak. Tapi 5 nama itu benar-benar refleksi dan proses pendiskusian mendalam dari 5 skenario. Kalau krisisnya bagaimana? Kalau kita ingin membangun good governance seperti ini bagaimana? Kalau kita ingin perubahan yang lebih progres akan seperti apa pendampingnya? Tapi sekali lagi ini bukan kawin paksa, kami masih punya waktu untuk kemudian membangun chemistry. Jadi sekali lagi ini bukan ada order dipaksakan dijodohin gitu, enggak. Ini datang dengan penuh cinta dan kasih. Kandidat calon wapres juga menjadi pembahasan saat pertemuan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Itu ya kita bertukar pandangan, siapa sih yang cocok ini, cocok sini, cocok sana. Gitu. Oh, berbicara skema capres berarti Pak Luhut? Ya ada juga yang kita ngomong. Apa masih nggak dengan Pak Luhut? Ya Pak Surya tanya ya saya jawab ya saya jawab. Tapi tadi ada konsul juga Pak Paloh dengan Pak Luhut. Ya kan saya ditanya ya saya jawab. Tapi saya kan tidak perlu cerita sama kamu siapa yang jawab. Banyak hal kita bicarakan ya, masalah-masalah politik terutama. Tadi kata Pak Luhut ada saran cawapres Pak Anies gitu. Hah? Ada saran. Oh banyak dia tanya, tapi ngapain saya harus bicara pada kalian semua ya itu ya. Kalau benar ini ada ngobrol soal skema capres gitu atau gimana Pak Luhut? Mungkin pertanyaan-pertanyaan itu banyak datang dari Pak Luhut ya. Pak Luhut yang bertanya. Ya. Pak Anies katanya sudah mengerucutkan 5 nama ini gimana Pak? Siapa aja itu Pak? Sepanjang masih ada cawapres masih bagus itu. Yang paling sedih kan kalau sudah tidak ada lagi yang bisa dinominasikan. Berarti peran cawapres penting ya bagi Koalisi Perubahan? Ya tentu. Ya elemen yang penting juga. Mengetahui ya nama-nama itu dan dipertimbangkan. Boleh. Sudah tahu. Ya, baik. Atau dari luar Pak? Sosok cawapres seperti apa yang bakal jadi pilihan Anies Baswedan? Tim TV One mengabarkan. Calon Presiden Anies Baswedan menyerahkan sepenuhnya pembahasan calon wakil presiden kepada tim 8. Hal ini disampaikan Anies Baswedan saat berada di kantor DPP PKS pada Sabtu kemarin.
Tim 8 itu adalah Sugeng Suparwoto dan juga Willy Aditya dari Nasdem, kemudian Sekjen Demokrat Tuku Rifki Hasya dan juga Ketua Dewan Suro PKS Sohibul Umam, serta ex-Menteri ESDM Sudirman Said. Adapun nama cawapres yang sempat muncul antara lain adalah Agus Harimurti Yudhoyono, kemudian Ahmad Heriawan, dan Hovifah Indar Parawansa. Selain itu Anies juga sempat menyebut ada 5 nama yang sedang dikaji oleh tim 8. Kemudian siapa saja mereka dan siapa yang menjadi kandidat terkuat, kita akan membahasnya dan sudah bergabung anggota tim 8 ada Mas Willy Aditya, kemudian juga ada pakar politik Hanta Yuda dan juga pakar komunikasi politik Prof. Karim Suryadi. Bapak-bapak selamat petang, salam sehat. Selamat petang, salam sehat. Oke. Saya awali langsung ke tim 8, langsung ke Mas Willy. Mas Willy, ini tadi kita juga sudah menyaksikan ya pidato dari Mas Anies Baswedan, tapi tentunya kita tidak akan membahas lebih jauh atau lebih panjang terkait itu. Yang cukup menarik adalah terkait dengan cawapresnya. Ini kebetulan Mas Willy sebagai tim 8 sudah ada di sini, boleh diupdate sedikit Mas seperti apa saat ini proses tim 8 untuk memilih 5 nama yang sudah diajukan itu? Ya, memang waktu deklarasi Mas Anies itu Nasdem, Demokrat dan PKS menyerahkan urusan cawapres itu kepada Mas Anies. Lalu kemudian Mas Anies mengumpulkan kita tim 8 untuk kemudian mendapatkan amanah dari Mas Anies untuk menggodok ini. Nah, mulai dari Ramadan kemarin kami sudah godok tim 8 intensif. Ya, ada dari sekitar 12 nama yang awalnya kami diskusikan dari sekian variabel gitu, terus kami coba bersepakat mengerucutkan menjadi 5 nama. Nah, 5 nama ini dapat gambaran dari 5 skenario tantangan zaman dari Indonesia ke depan. Satu, kalau skenarionya geopolitiknya seperti ini, nanti yang akan mendampingi Mas Anies seperti apa. Kalau problemnya good governance, untuk reformasi birokrasi akan seperti apa. Kalau untuk gaspol perubahan akan seperti apa. Kalau untuk persoalan ekonomi akan seperti apa. Kalau untuk persoalan birokrasi dan hukum, penegakan hukum akan seperti apa. Lebih banyak skenario-skenario seperti itu yang kita diskusikan. Nah, sekarang tahapannya kami akan mencoba berkonsultasi, meminta pandangan kepada 10 tokoh dengan variabel yang lebih kualitatif. Ya. Jadi ada beberapa tokoh yang kami list, yang nanti akan kami sowan, kami sambangi, lalu kami ajak diskusi terhadap nama-nama ini. Nah, di sisi yang lain nanti Mas Anies juga akan mencoba bertaaruf dengan 5 nama ini dengan membangun intensitas diskusi, membangun komitmen-komitmen bersama akan bagaimana. Jadi itulah yang kami lakukan di tim 8, bagaimana proses ini terjadi secara bersamaan. Yang menjadi pertanyaan juga Mas, ini namanya siapa-siapa saja Mas? Ada sudah beredar sejumlah nama, ada Mas AHY, kemudian juga Aher, ada juga Hovifah Indar Parawansa. Kandidat kuatnya ini siapa? Apakah ada Andika Perkasa juga? Atau mungkin nanti bisa dijawab usai jeda? Mas Willy, kita kembali saat lagi.